Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Segera, Cui Chang'an menyadari satu hal. Menurut kata-kata Paman Su, Ku Boling, dewa darah yang sunyi, belum pulih ke puncak Taoisme setelah terluka parah oleh ayahnya. Jika tidak, dengan temperamen lelaki tua itu, setelah mengetahui bahwa ayahnya tidak ada di sana, dia akan membunuhnya lebih awal. Di 6 kerajaan, hanya ada 4 kekuatan teratas yang dapat bersaing dengan Cui. Suku kuno adalah Ku, Hong, Tantai, dan Sing. Pada zaman dahulu, keempat suku kuno ini bertanggung jawab atas divisi neraka, divisi hantu jahat, divisi hewan, dan divisi asura. Namun, hanya ada satu Ku, yang benar-benar memenuhi syarat untuk menantang Cui. 3 suku kuno lainnya sedikit lebih rendah. Alasannya adalah bahwa klan Cui memiliki Mingzun yang berkuasa untuk bertanggung jawab, dan klan Ku memiliki Sue Huang Mingzun untuk duduk sebagai penanggung jawab. Apa yang kamu katakan sebelumnya tidak buruk. Upayaku untuk pergi ke divisi reruntuhan penghakiman kali ini sangat mungkin untuk membuka segel dan melepaskan roh-roh jahat ganas yang telah ditekan sejak lama. Suyi merenung sejenak, dan berkata, bisakah kunci keputusan ada padamu? Yang disebut kunci penghakiman adalah kunci untuk memasuki divisi reruntuhan penghakiman. Tanpa kunci ini, bahkan kaisar tidak dapat memasuki divisi reruntuhan penghakiman. Ya. Cui Chang'an berkata, apakah Paman Su tidak akan datang untuk menyelidiki? Suyi mengangguk dan berkata, pada awalnya, saya meninggalkan harta di dalamnya untuk membantu menekan roh-roh jahat itu. Sekarang, saatnya untuk mendapatkannya kembali. Omong-omong, dia tertawa lagi dan berkata dengan penuh arti, ini kebetulan, ketika festival Lentera datang, harta ini bisa berguna. Cui Chang'an awalnya tercengang, dan kemudian kepala klan Cui menjadi sangat bersemangat dan berkata, Paman Su berjanji untuk membantuku dengan klan Cui untuk menyelesaikan bencana? Suyi berkata dengan setengah tersenyum, apakah ayahmu pernah mengatakan bahwa jika aku berdiri dan menonton, aku akan memintamu pergi ke Xiaoye untuk meminta belas kasihan? Cui Chang'an tertegun sejenak, dan berkata dengan kekaguman, Paman Su layak menjadi orang kepercayaan ayahku, dan dia sangat sadar akan pikirannya. Suyi menghela nafas pelan, ada apa, aku hanya terlalu mengenalnya. Cui Long seperti rubah tua itu, dia selalu berhati-hati dan tidak pernah bocor. Suyi tidak perlu memikirkannya, karena Cui Long siang meminta Cui Jinggian untuk membawa Liontin Giok ke benua Changqing, dia pasti akan berharap bahwa setelah dia datang ke Netherworld, dia pasti akan datang ke klan Cui. Sekali. Dalam hal ini, apapun masalah yang dihadapi keluarga Cui, mereka dapat membiarkan diri mereka membantu menyelesaikannya. Tidak peduli apa, selama Paman Su ada di sana, bahkan jika festival cahaya berubah, aku akan memiliki tulang punggung di hatiku. Cui Chang'an berkata sambil tersenyum. Berhenti menyanjung dan berikan aku kunci rahasianya. Suyi Dao. Cui Chang'an segera mengeluarkan kotak perunggu 7 inci dari jubah lengan bajunya dan mengangkat tangannya. Setelah Suyi mengambilnya, dia menyimpannya tanpa melihatnya, dan memperingatkan, pada periode waktu berikutnya, lelaki tua buta itu dan aku akan tinggal di rumah Cuimu. Ungkapkan identitasnya aku dan orang tua buta itu. Ya. Cui Chang'an dengan senang hati setuju, dan kemudian dia ragu-ragu sejenak, dan berkata, Paman Su, istriku mungkin telah menebak identitasmu. Suyi berkata sambil tersenyum, kamu masih perlu meminta nasihatku untuk hal-hal sepele seperti itu? Berbicara, dia bangkit dan pergi keluar aula. Paman Su mau kemana? Cui Chang'an bangkit dengan cepat dan mengangkat tangannya untuk menyingkirkan formasi terlarang yang menutupi sekeliling aula. Berjalan keliling kota dan mampir. Berjalan di sekitar reruntuhan. Suyi tidak menoleh. Bisakah saya ditemani? Paman Su, Anda melakukannya sendiri. Suyi tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke, ya, setelah aku kembali, aku akan membawa orang tua buta itu ke pohon Miriat Dao untuk menyadari Tao.
Saat itu juga waktu, saya juga perlu marah. Dapatkan kekuatan jalan. Penguasaannya atas tiga prinsip utama Yuan Shi, Tai Wei, dan Hung Su semuanya telah mencapai tingkat yang sempurna. Hanya satu langkah lagi, makna mendalam dari tiga jalan besar ini dapat sepenuhnya terintegrasi, memadatkan jalan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yuan Ji. Awal Yuan, semangat ekstrim, 10% Yuan Ji, Dao kembali ke Yuan. Dalam kehidupan sebelumnya, Su Yi belum pernah dihadapkan pada jalan yang luar biasa dan misterius seperti itu, jadi dia secara alami menantikannya. Mendengar ini, Cui Chang'an mengangguk setuju tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang tahu bahwa ketika kepala klan Cui masih remaja, dia mengagumi Su Yi, sosok mitos yang pernah mendominasi hutan belantara besar dan menekan surga dengan pedangnya. Saya bahkan memohon kepada ayahnya berkali-kali, berharap dapat membantunya bersyafaat dan berlatih di bawah Su Yi. Meskipun dia tidak mendapatkan keinginannya pada akhirnya, semakin jauh dia pergi di jalan, semakin Cui Chang'an merasa, betapa tidak terduga perilaku paman Su-nya. Sampai sekarang, bahkan jika Anda adalah patriark klan Cui, memiliki kekuasaan di seluruh dunia, dan menjadi terkenal di seluruh dunia, untuk Cui Chang'an, Su Yi masih keberadaannya yang paling dihormati. Saudara Su. Suara yang renyah terdengar. Dalam cahaya senja dan matahari terbenam, Cui Jinggian seperti peri dalam debu, mengejarnya dari kejauhan, dengan mata cerah dan gigi putih, dengan penampilan yang indah. Kenapa kamu ada di sini? Su Yi terkejut. Ayahku memintaku untuk menemanimu mengunjungi kota Ziluo. Cui Jinggian tersenyum manis. Su Yi tiba-tiba mengerti dan berkata, ayo pergi, makan dulu, dan pergi ke Yun Xianglo, yang kamu katakan. Gadis itu tersenyum dan setuju. Ketika keduanya berjalan keluar dari rumah Cui, sebuah kereta harta karun disiapkan di luar gerbang, dan seorang pelayan tua dengan hormat mengundang mereka untuk menaiki kereta harta karun, dan kemudian melaju ke jalan-jalan yang ramai dan ramai di jarak. Meski malam akan datang, jalanan dan lorong-lorong kota Ziluo sudah dihiasi dengan lampu, lampunya seperti naga, dan pejalan kaki seperti menenun, yang benar-benar semarak. Sebagai kota raksasa kuno yang tiada duanya di 6 kerajaan, kemakmuran kota Ziluo secara alami jauh dari sebanding dengan tempat lain. Ada makhluk hidup dari berbagai kelompok etnis di sini, serta biksu dari seluruh dunia. Jika keluarga Cui tidak dapat menahan kejutan dari kekuatan aneh dan tak terduga ketika festival Lentera datang, kota Valet ini. Aku khawatir itu akan menjadi api penyucian di bumi. Su Yi duduk di kereta dengan pikirannya melayang. Alasan mengapa kota raksasa kota Ziluo ini mampu bertahan dari zaman kuno hingga saat ini, sebagai keluarga Cui yang pernah memegang kekuasaan departemen yang berkuasa, memang merupakan kontribusi yang besar. Su Yi sangat jelas bahwa ketika festival Lentera berusia 1000 tahun datang, bahaya bagi kota Ziluo akan jauh melebihi tempat-tempat lain. Kali ini, tanpa Cui Longxiang, keluarga Cui dan seluruh kota Ziluo akan menghadapi ujian berat. Meskipun saya dapat membantu menyelesaikan bencana, ini hanya kultivasi spiritual, dan yang dapat saya pinjam hanyalah kekuatan eksternal. Su Yi diam-diam berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang melawan kekuatan aneh dan tidak menyenangkan itu, tetapi jika festival cahaya datang, kekuatan kuno itu akan mengambil kesempatan untuk bergabung untuk membunuh, saya khawatir akan ada beberapa tikungan dan belokan. Memang ada beberapa kaisar di keluarga Cui hari ini, tetapi tidak ada tokoh top seperti Cui Longxiang. Su Yi tidak berpikir bahwa kaisar keluarga Cui dapat mundur dengan aman saat mereka bertempur. Lagi pula, ini bukan pertarungan satu lawan satu. Ini bukan pertempuran. Ini adalah bencana dari surga, dan ancaman dari beberapa kekuatan kuno. Tentu saja, Su Yi berpikir dalam hati bahwa dia masih bisa menyelamatkan keluarga Cui dari bahaya, tetapi dia tidak yakin berapa banyak korban yang akan diderita keluarga Cui pada akhirnya. Sepertinya kita harus menemukan cara untuk menghindari banyak korban di keluarga Cui, jika tidak, jika Cui Longxiang, rubah tua,
tahu bahwa keluarga Cui masih akan menderita trauma serius dalam keadaan itu. Dia yang bertanggung jawab, dia takut benar dan salah. Saya tidak sabar untuk melihat. Suyi menggosok ujung alisnya. Kerugian menjadi terlalu lemah dalam kultivasi sepenuhnya tercermin pada saat ini. Jika itu adalah kehidupan lampau, masalah sepele ini bukanlah apa-apa. Tapi sekarang, Suyi sangat jelas bahwa dalam menghadapi krisis ini yang cukup untuk mengancam keluarga Cui, kultivasinya saat ini tidak cukup. Dan untuk menyelesaikannya, Anda harus mengandalkan kekuatan eksternal. Kekuatan Wandausu dapat digunakan, seperti halnya kekuatan dua patung batu di depan gerbang kota, Shizi dan Huan, ditambah harta yang kutinggalkan di reruntuhan divisi penghakiman, cukup untuk menghentikan invasi kekuatan aneh dan tidak dikenal itu. Dan jika Anda ingin membersihkan pembangkit tenaga listrik kuno itu, Anda harus mencari cara lain. Itu dia, itu benar-benar tidak baik. Bersihkan saja makhluk jahat yang ditekan di reruntuhan divisi penghakiman, dan biarkan mereka membunuh musuh. Suyi mengelus dagunya. Dalam hal meminjam kekuatan eksternal, Suyi tentu saja tidak kekurangan sarana. Belum lagi, asalkan dia memberi perintah, apakah itu binatang buas yang menjaga kuil Mengpo, atau jiwa Gana Suzaku yang tertindas di dalam area terlarang di pegunungan Yamafu, semua tidak akan berbahaya. Jangan ragu untuk mengorbankan hidup Anda untuk diri sendiri. Tapi Suyi tidak berniat melakukannya. Pertama, mudah untuk mengungkapkan identitas Anda. Kedua, bencana yang akan terjadi di festival Lentera ini bukanlah masalah besar sama sekali. Saudara Su, Yun Xianglo ada di sini. Tiba-tiba, suara merdu Cui Jinggian bergema, membangunkan Suyi yang sedang berpikir keras. Gadis itu membuka mulut dan memanggil kakak Su, jelas tidak mengetahui identitas asli Suyi. Namun, Suyi tidak akan peduli tentang ini. Lagi pula, dia baru berusia 18 tahun. Suyi mendongak, dan melihat bangunan batu giok yang menembus ke langit. Ini Yun Xianglo. Hah? Namun, sebelum Suyi turun dari kereta, dia tiba-tiba melihat sosok yang tak terduga berjalan keluar dari gedung Yun Xiang. Itu adalah seorang lelaki tua bertubuh kecil berpenampilan seorang pengusaha, dengan kumis, topi bundar hitam kecil, dan tangan di lengan bajunya. Dia sepertinya baru saja makan lengkap di Yun Xianglo, wajahnya puas, dan ada mabuk berasap di antara alisnya. Namun, ketika dia mengangkat kakinya dan hendak pergi, seluruh tubuhnya gemetar, seolah ketakutan, dan melihat sekeliling. Segera, dia melihat sebuah kereta. Ketika dia melihat anak laki-laki berjubah turun dari kereta, mata lelaki tua kecil itu sedikit melebar, wajahnya penuh kebingungan, dan dia tampak seperti hantu. Ekspresi. Saya tidak menyangka Anda, seorang pencatut tua, begitu rakus akan cangkir. Suyi datang sambil tersenyum. Di belakangnya, Cui Jingyan mengikuti, tetapi wajah cantik gadis itu penuh keraguan. Saya melihat lelaki tua kecil itu menggigil, lalu dia tersenyum, dan buru-buru menyapanya, dengan hormat berkata. Suatu kehormatan bagi Xiao Lao untuk dapat melihat wajah peri guru Su di sini. Kata-kata itu dipenuhi dengan sanjungan tanpa malu-malu. Kurang omong kosong. Suyi tertawa dan memarahi, biarkan aku bertanya padamu, mengapa kamu ada di sini? Orang tua kecil di depannya adalah orang tua yang menjaga pegadaian. Ini mengingatkan Suyi pada sepasang master dan magang yang telah kembali ke dunia bawah dari benua Changqing bersamanya. Pasangan master dan siswa ini selalu bisa mencari petunjuk ke pegadaian. Ketika Suyi pertama kali tiba di kota Ziluo hari ini, dia secara tidak sengaja melihat sekilas master dan muridnya. Kebetulan? Tidak. Pasangan master dan murid dengan jelas memperhatikan bahwa pegadaian surga akan muncul di dekat kota Ziluo, jadi mereka melakukan perjalanan jauh untuk menemukannya. Pada saat ini, penampilan Lao Chao Feng tidak diragukan lagi membuktikan bahwa penilaian master dan magang tidak salah. Pengadilan tua dengan hormat menjawab, laporkan kepada Tuan Su,
pegadaian yang bertanggung jawab atas lelaki tua kecil itu akan membuka pintu malam ini untuk menyambut tamu, dan 6 kerajaan beberapa tamu sedang melakukan beberapa bisnis, tetapi, sebelum waktu untuk menyambut para tamu, Xiao Lao akan datang ke Yun Xianglo ini terlebih dahulu untuk minum pot. Suyi mengangkat alisnya, malam ini? Lao Chaofeng mengangguk dan berkata, sebenarnya, dalam setengah jam, pegadaian akan dibuka. Siapa tamunya? Suyi bertanya. Ini. Chaofeng tua ragu-ragu. Aturan pertama pegadaian adalah tidak boleh mengungkapkan identitas tamunya. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Suyi melambaikan tangannya dan tersenyum. Namun, ini kebetulan, saya juga ingin membuat kesepakatan dengan pegadaian Anda bahkan bisa mengatakan, Anda pegadaian. Penampilannya dapat membantu saya memecahkan kebutuhan yang mendesak. Lao Chaofeng tinggal sebentar, dan segera tersenyum dan berkata, jika Tuan Su bisa datang ke sini, orang tua itu akan sangat terhormat. Ayo, kamu yang akan memimpin. Suyi memesan. Lao Chaofeng dengan cepat setuju. Cui Jingdian tidak pernah mengatakan apa-apa, tetapi pada saat ini dia tidak dapat menahan transmisi suaranya, Saudara Su, bukankah kamu mengatakan ingin pergi ke Yun Xianglo? Bersama-sama, mengapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Juga, apa yang dilakukan pegadaian itu, terdengar terlalu aneh. Gadis itu jelas menahan keraguannya. Pegadaian itu tidak mudah, dan kamu akan mengerti ketika kamu sampai di sana. Suyi berkata dengan santai. Apa? Cui Jingdian mengerutkan kening. Ziluo City adalah situs keluarga Cui. Cui Jingdian belum pernah mendengarnya. Kapan pegadaian aneh dibuka di kota? Dan pemilik pegadaian jelas mengenal Suyi. Ini sangat tidak wajar. Namun, karena hal ini, rasa ingin tahu sang gadis sangat besar. Sampai kamu akan keluar dari gerbang Valet City yang besar dan megah. Cui Jingyan menyadari ada yang tidak beres dan berkata, kalau begitu pegadaian ada di luar kota. Tepat. Lao Chao menjawab sambil tersenyum dan ramah, kota Ziluo adalah wilayah keluarga Cui. Jika pegadaian muncul di kota, itu akan menjadi kesombongan. Sampai dia berjalan keluar dari gerbang kota, Lao Chao Feng menunjuk ke kejauhan, Tuan Su, menurut ini, ada hutan belantara 100 mil jauhnya, di mana pegadaian berada. Berbicara, Lao Chao Feng mengeluarkan rolet perunggu dari lengan bajunya dan menaruh satu titik di atasnya. Om! Rolet perunggu berputar ke atas dan ke bawah, mengirimkan fluktuasi spasial yang aneh dan tidak jelas. Kakak Su, apa yang dia lakukan? Cui Jingdian berkata dengan rasa ingin tahu. Di mata gadis itu, lelaki tua kecil ini terlalu misterius, dan ada keanehan di mana-mana. Tidak menunggu Suyi menjawab, Lao Chao Feng menjelaskan sambil tersenyum, Xiao Lao menggunakan kekuatan pegadaian untuk memimpin kami, jadi Anda tidak perlu menghabiskan energi Anda untuk memulai perjalanan. Suara itu baru saja jatuh, ketika rolete perunggu berputar, portal ilusi secara bertahap diuraikan dalam kekosongan. Di belakang konter, ada rak yang penuh dengan barang-barang. Berjalan ke tempat ini, Cui Jingdian merasakan perasaan memasuki dunia rahasia dalam keadaan kesurupan. Segala sesuatu di dunia luar tampaknya benar-benar terisolasi. Sebelum gadis itu bisa melihat barang-barang di rak dengan jelas, tiba-tiba terdengar gerakan. Saya melihat sempoa di konter berderak, beban yang tergantung di tiang timbangan bergetar hebat, dan lonceng perunggu seukuran telapak tangan keluar dari sudut gelap meja. Dinding ayo. 3 item, seperti paranormal saat ini, Kiki berkata kepada Suyi, temui Su Master. Suaranya sangat mengagumkan dan jinak. Cui Jingdian tercengang, bibirnya yang kemerahan terbuka menjadi bentuk O, dan wajahnya penuh keterkejutan, ketiga harta ini sebenarnya memiliki roh. Selain itu, saya sangat menghormati Suyi. Oke, saya paling tidak suka birokrasi. Suyi melambaikan tangannya. Kembali ke pegadaian Zutian, semuanya masih sama, tapi luar biasa damainya. Tuan Su, silakan duduk.
Timbangan bergetar, dan kursi muncul di konter. Sebelumnya, Bodoh, dan orang kepercayaan Tuan Su. manik-manik di Sempoa mencicit dan memarahi. Ups, maaf. Timbangan bergetar lagi, dan kursi lain muncul. Cui Jinggian tersipu dan menggelengkan kepalanya, aku bukan orang kepercayaannya. Tuan Buddha Daun Tibet. Sang Yin cara lama. Cui Jinggian sangat terkejut sehingga dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Bahkan ketika dia tumbuh di dunia bawah, gadis muda itu mendengar para tetua klan berbicara tentang beberapa perbuatan di Kyushu liar besar. Di antara mereka, Buddha-Buddha Tibet adalah salah satu kaisar paling terkenal di Xiao Xitian. Cara lama Sang Yin bahkan lebih luar biasa, dia adalah penatua tertinggi Jiu Ji Suandu. Apakah Dewa Buddha Daun Tibet dan Tao Sang Yin datang ke pegadaian ini untuk menggadaikan harta? Ya Tuhan, sejarah macam apa yang harus dimiliki pegadaian ini untuk bisa membuat kesepakatan dengan mereka yang dianggap kelas satu di surga dan dunia? Cui Jinggian tercengang, suasana hatinya sedang anjlok. Dan itu adalah pegadaian yang misterius dan tidak terduga. Tetapi apakah itu pengadilan lama atau harta karun itu? Ketika mereka melihat Sui, mereka semua hormat. Ini membuat Cui Jinggian bertanya-tanya, keturunan Master Pedang Xuanjun benar-benar memiliki wajah yang begitu hebat? Pada saat ini, Sui sedikit mengernyit, dan berkata sambil berpikir, lalu ada harta di pegadaian hari ini untuk menekan kejahatan dan menghancurkan bencana? Lao Chaofeng dengan serius berkata, berani bertanya kepada Tuan Su, tingkat kekuatan apa yang dibutuhkan harta yang Anda sebutkan? Sui berkata dengan santai, yang terbaik adalah memiliki harta rahasia yang tidak lebih lemah dari level realem nether mendalam. Lao Chaofeng mengerutkan kening dan berpikir sejenak, seolah memikirkan sesuatu. Warna aneh muncul di antara alisnya, dan berkata dengan suara rendah, Tuan Su, Xiao Lao berpikir bahwa ada harta ajaib. Itu sangat sesuai dengan kebutuhanmu, dan kamu seharusnya sudah mendengar nama harta karun ini. Oh, mari kita dengarkan. Tungku Darah Dutian. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.